Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Velanika Amanda dengan NIM STE 2022-02656 dari program studi S1 Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review paper untuk memenuhi tugas keempat mata kuliah metodologi penelitian. Judul paper yang saya review adalah Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web di SMP Negeri 43 Palembang, yang ditulis oleh Jimmy Muhammad Ivan Ma'ruf dan Dita Mahendra, serta diterbitkan dalam Jurnal Digital Teknologi Informasi volume 1 nomor 2 tahun 2020. Penelitian ini membahas solusi digitalisasi proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB dengan pengembangan sistem berbasis web yang bertujuan mempermudah pendaftaran, seleksi, hingga pengumuman hasil penerimaan siswa. Sebelum memasuki inti pembahasan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan garis besar materi yang akan saya ulas dalam review jurnal ini. Pertama, saya akan membahas latar belakang penelitian, dilanjutkan dengan tujuan penelitian, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kelebihan dan kekurangan penelitian. Setelah itu, saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran. Di akhir presentasi, saya akan mencantumkan tautan jurnal sebagai referensi. Setelah memahami garis besar isi jurnal, selanjutnya saya akan memulai pembahasan dengan membahas latar belakang penelitian. Penerimaan siswa baru masih dilakukan secara manual, mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi. Proses ini dinilai kurang praktis dan menyulitkan, khususnya jika jumlah pendaftar cukup banyak. Pencatatan data masih menggunakan Microsoft Word dan Excel, yang tentu berisiko tinggi terhadap kesalahan input serta duplikasi data. Metode ini tidak cocok jika ingin menerapkan sistem pengolahan data yang cepat dan akurat. Calon siswa harus datang langsung ke sekolah untuk mengambil dan mengembalikan formulir pendaftaran. Hal ini menyulitkan calon siswa, terlebih bagi yang berdomisili jauh dari sekolah. Proses manual meningkatkan risiko kehilangan data dan keterlambatan layanan, karena tidak semua proses tercatat dengan baik atau dilakukan tepat waktu. Dan yang terakhir, solusi yang ditawarkan adalah sistem informasi berbasis web yang memungkinkan seluruh proses dilakukan secara daring, sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, serta memperluas akses informasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, mari kita lanjutkan dengan tujuan dari penelitian ini. 1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem PPDB berbasis web yang dapat menggantikan seluruh proses manual yang sebelumnya dilakukan. Sistem ini dirancang agar lebih terstruktur dan efisien dalam pengolahan data. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengolahan data sehingga kesalahan pencatatan dan keterlambatan proses dapat diminimalkan. Yang ketiga, memungkinkan proses pendaftaran dan pengumuman hasil seleksi dilakukan secara online tanpa harus mendatangi sekolah secara langsung. Yang keempat, mengurangi kesalahan manusia dalam entry data yang sering terjadi pada sistem manual karena semua input dikelola secara terstandar. Dan yang terakhir, memberikan kemudahan akses informasi baik bagi calon siswa maupun staf sekolah, kapan saja dan di mana saja. Setelah mengetahui tujuan dari penelitian ini, selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi yang digunakan oleh penulis dalam mengembangkan sistem informasi tersebut. Metodologi ini mencangkup pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, serta model pengembangan sistem yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan berbasis data numerik yang dianalisis secara objektif untuk menjawab permasalahan penelitian. Data dikumpulkan melalui metode primer dan sekunder. Data primer didapat melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi atau literatur terkait.
Pengembangan sistem dilakukan menggunakan model waterfall yang terdiri dari beberapa tahap berurutan, yaitu analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Perancangan sistem juga dilengkapi dengan use case dan activity diagram, serta basis data yang dibuat sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem. Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL karena teknologi ini bersifat open source, fleksibel, dan mudah digunakan. Setelah memahami metode yang digunakan, selanjutnya kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Berikut ini adalah hasil penelitian yang diperoleh setelah sistem dikembangkan dan diuji. 1. Sistem berhasil dibangun dan berjalan sesuai dengan fungsinya dalam proses penerimaan siswa baru. Hal ini menunjukkan bahwa perancangan sistem telah tepat sasaran. 2. Sistem menyediakan fitur utama seperti pendaftaran online, pengisian nilai, serta pengumuman hasil seleksi. Seluruh proses dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. 3. Setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda. Misalnya, admin dapat mengelola seluruh data, sedangkan siswa hanya bisa mendaftar dan melihat hasil. Ini mendukung keamanan dan integritas data. 4. Proses dari input data hingga pengumuman dapat dilakukan secara digital, sehingga waktu dan tenaga yang diperlukan dalam proses manual bisa dikurangi secara signifikan. Dan yang terakhir adalah staf sekolah terbantu dalam mengelola administrasi PPDB karena sistem menyederhanakan proses pendataan dan penyimpanan informasi secara otomatis. Pada jurnal ini juga disertakan use case diagram untuk menggambarkan hubungan antar pengguna dan sistem. Berikut adalah use case diagramnya. Use case diagram menunjukkan bahwa terdapat dua aktor utama, yaitu admin dan calon siswa. Admin memiliki akses untuk mengelola data pendaftaran, menginput nilai, dan mengatur pengumuman hasil seleksi. Sementara itu, calon siswa dapat mendaftar, melihat informasi sekolah, dan mengakses hasil seleksi melalui sistem. Diagram ini memperlihatkan alur interaksi pengguna dengan sistem secara sederhana, namun cukup untuk menjelaskan peran masing-masing pihak. Selain use case diagram, ditampilkan pula desain antarmuka sistem untuk mendukung operasional pengguna. Berikut adalah tampilan antarmuka dari sistem yang dikembangkan. Desain antarmuka sistem dibuat sederhana agar mudah digunakan oleh admin maupun calon siswa. Beberapa tampilan yang ditunjukkan dalam jurnal meliputi halaman utama berisi informasi sekolah dan menu navigasi, halaman pendaftaran tempat siswa memulai proses pendaftaran, formulir online digunakan untuk mengisi data diri dan nilai, dan halaman pengumuman menampilkan hasil seleksi secara digital. Tampilan-tampilan ini membantu proses PPDB berjalan lebih efisien dan dapat diakses dari mana saja. Selanjutnya, saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari sistem ini. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain: 1. Sistem ini membuat proses pengolahan data menjadi lebih efisien, cepat, dan minim kesalahan. 2. Menggunakan teknologi open source seperti PHP dan MySQL membuat sistem hemat biaya dan mudah dikembangkan. 3. Tampilan antarmuka cukup sederhana dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan pengguna. Yang keempat, sistem ini mendukung seluruh tahapan PPDB secara digital dari awal hingga pengumuman. Dan yang terakhir, sistem juga membantu mengurangi beban kerja staf TU karena proses administrasi menjadi otomatis. Namun, terdapat pula beberapa kekurangan dari penelitian ini, antara lain: 1.
Sistem belum memiliki fitur registrasi ulang secara online, yaitu sebenarnya penting untuk proses lanjutan setelah pengumuman. Yang kedua, tampilan antarmuka belum responsif di perangkat mobile, sehingga kurang optimal jika diakses melalui ponsel. Yang ketiga, fitur keamanan sistem belum dibahas secara mendalam, seperti autentikasi ganda atau enkripsi data. Yang keempat, sistem hanya bisa diakses jika tersedia jaringan internet, sehingga kurang fleksibel di daerah dengan koneksi terbatas. Dan yang kelima, sistem ini belum terintegrasi dengan data akademik sekolah, seperti nilai, absensi, atau informasi kelas. Setelah membahas kelebihan dan kekurangannya, mari kita lanjutkan pada bagian kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sistem PPDB berbasis web telah berhasil dikembangkan dan dijalankan sesuai kebutuhan pengguna. Penggunaan model waterfall dan pendekatan kuantitatif membuat proses perancangan sistem berjalan sistematis dan terarah. Teknologi yang digunakan bersifat open source, sehingga efisien dari segi biaya dan pemeliharaan. Fungsi-fungsi utama sistem berjalan dengan baik, mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi. Dan yang terakhir, sebagian besar pengguna menyatakan sistem ini mudah digunakan dan bermanfaat untuk mendukung proses penerimaan siswa. Sedangkan saran untuk pengembangan selanjutnya antara lain 1. Tambahkan fitur registrasi ulang dan notifikasi otomatis untuk mengingatkan siswa terhadap proses selanjutnya. Yang kedua, perbaiki desain agar responsif di berbagai perangkat, termasuk ponsel dan tablet. Yang ketiga, meningkatkan keamanan sistem seperti menambahkan fitur enkripsi data atau autentikasi 2 faktor. Yang keempat, mengintegrasi sistem PPDB ini dengan sistem akademik sekolah agar data siswa lebih lengkap dan menyatu. Dan yang kelima, melakukan evaluasi dan pembaruan sistem secara berkala agar tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sebagai tambahan, berikut saya sertakan tautan jurnal asli yang menjadi referensi utama dalam penyusunan review jurnal ini. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai review jurnal berjudul Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru berbasis web di SMP Negeri 43 Palembang. Saya berharap apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai topik ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.